Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul khaliqul alam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma sholli fa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Takmir Masjid Darul Rahman Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Khaliq, semoga Allah berikan berkah sehat panjang umur. Juga yang saya hormati Tuan Imam kita yang memimpin kita sholat subuh. Semoga ibadah subuh kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang saya hormati muazin kita. Mana tadi muazin kita? Oh, sudah berangkat. Masya Allah. Juga yang saya hormati para hujaj, asatid wa ustadzat yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati MC kita, MC dunia akhirat, luar biasa nih MC. Juga orang tua saya Bapak Haji Wahyu, Ustadz Adam, saudara saya Mas Haji Markiat, sehat selalu ya Mas Haji, barakallah. Jamaah Bapak Ibu Masjid Jami Darul Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Ramadan, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya. Rumah Rasul itu Pak masjid, Bu. Rumah Rasul itu masjid. Kata Rasul, bainal mimbari wal baiti raudhah. Antara mimbarku dan rumahku itu raudhah. Kalau Ramadan itu Rasul keluar menyampaikan kabar gembira. Apa kata Rasul? Ja'akum Ramadan, syahrul mubarak. Kira-kira Pak, kalau menyampaikan kabar gembira, raut muka senang apa sedih? Senang. Rasul itu Pak, wajahnya sumringah gitu, senang gitu, menyampaikan gembira datangnya Ramadan. Itu Rasulullah. Karena itu ada keterangan hadis. Hadisnya ini dhaif. Hadis dhaif untuk fadhailul a'mal boleh kita amalin. Untuk masalah fadhailul a'mal. Jadi keutamaan untuk meningkatkan semangat kita buat beramal. Tapi kalau hadis dhaif masalah hukum nggak boleh kita pakai. Masalah hukum nggak boleh, harus tegas hukumnya itu. Kata Rasul begini, walaupun dhaif tapi kan hadis Pak, ada perawinya. Man fariha bidukhuli Ramadan, siapa orang yang farhan, senang, gembira
datangnya bulan suci Ramadan, begitu tuh. Kan kemarin Pak kita nungguin sidang isbat, mana udah Isya? Isya udah kelar. Kapan sidang isbat ini? Walaupun memang ada saudara kita yang sudah menentukan satu Ramadan hari Sabtu kemarin, ternyata alhamdulillah tahun ini kita bareng dengan saudara-saudara kita yang di Saudi juga bareng tahun ini. Haramallahu jasadahu ala niron. Allah haramkan tubuhnya disentuh api neraka. Ini baru senang doang Pak, baru girang, belum puasa, belum. Karena itu Rasulullah itu dengan begitu semangatnya girang memberikan kabar gembira. Ja'akum Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita lihat nih Bu, mana berkahnya? Agamanya berkah, ekonominya berkah, rumah tangganya berkah, badannya berkah, sehat. Karena itu ada makalah sumu tasihu, berpuasalah kamu niscaya kamu sehat. Agamanya berkah. Mana berkah agamanya? Yang nggak biasa ngebet Quran jadi ngebet Quran. Berkah Pak. Nggak apa-apa walaupun setahun sekali kita pegang Al-Quran daripada nggak sama sekali. Dibikin tim tadarus, alhamdulillah Pak. Mau masuk Ramadan, ketua DKM nyuruh bersihin AC. AC dibersihin, makanya dingin Pak. Memang agak anjam-anjam kemarin mah, dingin. Kipas angin bersihin. Masuk Ramadan Pak. Berkah agama kita. Ini luar biasa. Ekonominya berkah. Yang namanya Ramadan Bu, jualan apa aja laku. Ibu percaya nggak? Bu, ibu bikin lontong sama bakwan taruh depan. Cepat habisnya. Walaupun memang sunahnya makan korma Pak, model kita. Kalau nggak ada lontong bakwan, bukan buka itu. Itu luar biasa. Apa aja diburu, takjilan itu. Luar biasa. Berkah ekonominya. Saya yakin Ustadz Abdul Khalik, kalau di masjid ngadain bazar, ibu-ibu jamaah pasti yang pertama daftar duluan. Ekonominya berkah. Mana lagi berkahnya? Tunjangan hari raya. Kan bulan lain nggak ada Bu, THR nggak ada. Cuma di bulan Ramadan aja ada tunjangan hari raya. Berkah ekonominya. Semua. Ntar ini mau pulang kampung, wah berkah. Ini luar biasa ini. Karena itu, ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Rumah tangga juga berkah. Rumah tangga kita Pak. Yang nggak biasa kita makan sahur, harus bangun jam 3:30, udah makan sahur, bareng kumpul anak kita bangunin, makan bareng. Cuman subuh, 3:30 makan. Masya Allah. Kita suami Pak, pengen buka bareng sama bini kita, sama anak-anak kita. Ngabrik dari kantor, langsung pulang, walaupun macet. Luar biasa. Kita usahain biar kumpul bareng, berkah keluarga, berkah sehat itu tadi itu. Dengan berpuasa Ramadan, metabolisme tubuh kita tuh diatur ulang sama Allah. Yang Allah lemahkan Pak, itu nafsu kita, bukan fisik kita. Mohon maaf. Orang beriman, Allah tahu cara melemahkan syahwat itu dengan puasa. Ketika puasa, fisik kita tetap sebenarnya Pak, cuma nafsu kita yang dilemahin. Ketika nafsu dilemahin, nafsu itu berontak, nggak terima dia, dibuat lapar, nggak terima dia. Saking nggak diterimanya, panas badan kita. Karena itu orang puasa jangan salah Pak, panas Pak. Disalip bekuing, langsung tambahin gigi. Agak mau kita Pak. Itu sampai Rasul ngajarin, kalau ada orang ngajakin ribut, falyakul inni shaim, begitu sampai. Itu sampai begitu Pak. Katakan aku ini lagi puasa, begitu. Jangan sampai kepancing emosi. Karena memang yang lagi dilemain itu nafsu kita. Fisik kita tetap kuat Pak.
Dulu nih seorang empu itu bikin keris itu puasa, Pak. Seorang empu tuh bikin keris puasa. Ketika dia puasa, pamornya naik tuh keris. Luar biasa. Jadi Pak, itu puasa itu lagi diatur ulang sama Allah. Karena itu orang puasa pasti sehat. Gak mungkin orang puasa sakit. Yang biasa mah puasa sehat. Nah sekarang kita akan melihat dari ekonomi, agama, harta, keluarga nih. Kita lihat. Pak, Syakik Al-Balkhi itu pernah mengatakan begini. Ketika ditanya sama gurunya, Syakik, berapa lama kamu belajar dengan saya? Sama syekhnya nih. Kata Syakik Al-Balkhi, ya sudah 30 tahun Syekh. 30 tahun. Gak kerasa Syakik, 30 tahun kamu belajar dengan saya. Dan saya nemani kamu 30 tahun. Selama 30 tahun kamu belajar dengan saya, sudah berapa banyak ilmu yang kamu dapat? Jawab Syakik Al-Balkhi, Pak, cuma satu ya Syekh. 30 tahun belajar cuma satu ilmu. Kata gurunya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 30 tahun belajar cuma satu. Ilmu apa yang kamu dapat, Syakik? Jelasin. Ilmu pertemanan ya Syekh. Ilmu pertemanan, Pak. Ternyata kita ini hidup butuh teman, Pak. Butuh teman, Bu. Mana teman kita? Ada 3. Kata Syakik Al-Balkhi ini ngejelasin, ada 3 teman kita. Yang pertama, teman yang menemani kita sampai sakaratul maut. Mana? Harta yang kita cari, harta yang kita simpen dari pagi, siang, sore, sampai malam. Begitu kita sakaratul maut selesai itu Pak harta kita. Bakal habis dibagi-bagi sama saudara-saudara kita. Dalam riwayat Pak, sejarah raja di raja yang paling kaya raya itu ada 4. 2 dari golongan musyrikin, 2 dari golongan muslim. Yang dari golongan musyrikin nih Pak, yang pertama Raja Namrud, yang kedua Raja Fir'aun. Itu kekayaannya luar biasa Pak. Fir'aun, kita bicara Fir'aun sebentar ya Pak. Fir'aun itu segitu sadisnya, ngaku Tuhan. Fir'aun nih, yang dibantai cuman anak-anak laki-laki dari golongan Bani Israel. Yang dibantai. Habis Pak dibantai sama Fir'aun. Lahir laki-laki, bantai. Anak laki-laki kecil, tangkap. Bunuh Fir'aun. Tapi Pak, sama rakyatnya Fir'aun itu sayang Pak. Fir'aun sama rakyatnya sayang. Cinta sama rakyatnya. Yang dibantai cuma anak kecil dari golongan Bani Israel. Tapi dari rakyat semua itu senang Pak. Raja-raja Mesir itu Ramses I, Ramses II, Ramses III. Ramses IV kok bisa Fir'aun? Begitu Ramses III Pak. Ini terjadi Pak. Dalam riwayat, ini pejabat-pejabatnya pada korupsi. Jalan bayar. Jalan doang bayar Pak. Di pasar-pasar, itu timbangan tuh dikurang-kurangin. Fir'aun pengen tahu nih, penasaran. Dia coba nih. Ternyata betul. Jalan dari gang 1 keluar ke gang lain, itu kudu bayar. Kudu bayar. Ini peraturan Perdana Menteri, jangan macam-macam, bayar. Fir'aun ke pasar, beli jeruk 3 kilo, dapatnya 2 kilo. Beli salak 5 kilo, dapatnya 4 kilo. Itu begitu tuh. Ditimbang sama Fir'aun di rumah. Beli bahan baju 5 meter, dapatnya 4 meter. Tuh Pak, terjadi begitu tuh. Di masa Ramses III. Akhirnya nih Fir'aun ngomong sama raja, masih saudaranya, Ramses, nih payah ini, rakyat menderita, kamu nggak tahu begitu.
Rakyat sengsara, kamu nggak tahu? Lah, setahu saya dari Perdana Menteri dan yang lainnya, rakyat bahagia hidupnya, sejahtera. Bohong. Semua timbangan dikurang-kurangin, harga ditinggiin, mahal harganya. Bahkan ada yang dicari itu nggak ada oleh rakyat. Yang betul kamu, betul. Kok bisa begitu? Perdana Menteri yang nggak bisa ngatur. Saya bisa memulihkan dalam waktu singkat. Kamu bisa? Saya bisa. Kata Firaun nih. Tapi angkat saya jadi panglima. Begitu. Panglima juga nggak bener itu. Diangkat jadi panglima. Firaun langsung turun. Pertama kemana? Ke pasar. Perintahnya apa? Bikin kuali yang besar. Diameter 10 meter, Pak. Itu kuali diameter 10 meter. Lebar, Pak. 10 meter ya. Ini ada nggak 10 meter saat ini? Ada nggak? Ada 10 meter ya. Lebar. 10 meter segini, Bu. Taruh di pasar. Disiapin minyak goreng. 2 ton minyak goreng. Masukin di situ. Itu Firaun diri. Yang kemarin ngurangin timbangan, tangkep. Ditangkep, Pak. Diapain? Digoreng di tengah pasar. Itu orang digoreng, Pak. Masya Allah. Firaun tuh. Digoreng di tengah pasar. Saat itu kacau pasar, Pak. Saking takutnya, orang beli jeruk 2 kilo jadi 3 kilo. Dikasih lebih. Beli bahan baju 5 meter jadi 6 meter. Saking takutnya. Firaun tuh, Pak. Rakyat senang, Pak. Udah pulih, udah normal. Pasukan ditaikin gajinya. Rakyat dikasih sembako gratis. Firaun tuh, Pak. Luar biasa. Karena itu Firaun itu segitu sadisnya, Pak. Segitu kejamnya, sama rakyatnya sayang. Makanya rakyatnya itu cinta sama Firaun. Itu begitu, Pak. Ternyata, Pak, model Firaun lahir zaman sekarang. Ada, Pak. Masya Allah. Kita kan nggak mikir, Pak, kalau Pertamax dioplos sama Pertalite. Pastikan motor kita padahal itu Pertamax, Pak. Kenapa jadi Pertalite dioplosnya, subhanallah. Saya waktu ngasih bantuan ke si Garanten sono, Mas Haji Marki, Pertasop Mini, Pertamax, sono Pertamax, sini Pertamax. Kagak mikir itu Pertalite, Pak. Ya kagak tahu kita, taunya Pertamax aja. Kan kita beli harga Pertamax, Pak. Kenapa di kampung kok Pertamax bukan Pertalite? Pertasop Mini itu berjamur di mana-mana, Pak. Enggaknya dioplos itu. Astagfirullahaladzim. Ya ya model-model Firaun zaman sekarang tuh model ada kayak begitu, Pak. Yang yang belangsak ya rakyatnya. Pantesan motor pada rusak, mobil pada rusak, pada mogok. Itu Firaun, Pak. Karena itulah sejarah ya mengabadikan Firaun itu, Pak, jasadnya nggak hancur. Sebagai pelajaran sebenarnya, Pak. Ya orang banyak tetap datang, Pak. Masih banyak ngasih kebaikan walaupun emang ya Allah laknat luar biasa Firaun itu. Nah, yang 2 lagi dari golongan muslim. Siapa? Pertama Raja Sulaiman, King Solomon. Itu luar biasa, Pak, raja kaya raya. Yang kedua ini, Pak, yang pernah dulu nutup benteng Ya'juj dan Ma'juj, Iskandar Zulkarnain, the Great yang agung, yang menaklukkan Gibraltar, Jabal Tariq. Disebut Zulkarnain, Pak, karena punya 2 tanduk. Makanya Iskandar Zulkarnain, seorang raja, itu nggak pernah lepas mahkotanya. Karena menurut riwayat, di kepalanya itu ada sumbunya, seperti tanduk kambing yang mau tumbuh. Itu, Pak, kekayaannya luar biasa, Iskandar Zulkarnain. Tapi, Pak, sebelum dia wafat, itu ngasih wasiat nih, Raja Iskandar Zulkarnain. Apa kata beliau? Wasiatnya, nanti kalau saya mati,
Saya minta tolong kedua tangan saya jangan dibungkus ya. Silakan kaki badan kapanin, tapi kedua tangan saya jangan dibungkus, jangan dikapanin begitu. Kalau kita Mas Haji Marki nggak boleh punya wasiat kayak gitu, beda makom kita, nggak boleh. Kalau kita ya bungkus semua dah, begitu kayak lontong begitu. Yang kedua wasiatnya, nanti kalau saya digotong, dikurung batang, tolong tangan saya dikuarin. Jadi ketika digotong, Pak, Iskandar Zulkarnain, raja di raja, itu tangannya begini, Pak. Digotong nih, keluar tangannya. Siapa yang gak serem coba? Digotong begini aja. Orang pada ngeliatin. Secara nggak langsung Iskandar Zulkarnain pengen ngasih nasihat sama rakyatnya, pengen ngasih nasihat sama panglima, sama pasukannya, sama keluarganya. Lihat tuh Raja Iskandar Zulkarnain, kaya raya, mati tidak membawa harta secuil pun. Itu begitu, Pak. Raja yang disegani kawan, ditakuti lawan, tidak membawa apa-apa ketika matinya. Karena itu, Pak, itu yang pertama tuh, harta kita sampai sekaratul maut, udah Pak, nggak ke bawah. Mau punya apapun kita nggak ke bawah. Ini yang pertama. Yang kedua, teman yang menemani kita sampai bibir kuburan. Begitu selesai dikubur, pulang. Siapa? Keluarga kita, Pak. Bu, suami ibu, istri kita, Pak. Anak-anak kita, teman kita yang biasa kongko kumpul, pulang, Pak. Pulang. Walaupun Bu, dulu nih kata suami ibu, mama, kita sehidup semati. Betul tuh bahasa. Yang satu hidup, yang satu mati. Kalau ngomong hidup sesurga, begitu. Baru benar, hidup semati. Begitu salah satu mati, ya mati. Yang satu hidup. Lihat nih Pak. Kita kepengen beli mobil, Pak. Kebeli mobil Pajero. Begitu habis kebeli mobil, kita mati. Begitu kita mati, Pak. Bini kita nih 3 bulan 10 hari masa idah, 100 hari tepatnya, 3 bulan 10 hari 100 hari udah nikah lagi. Itu mobil yang kita beli, Pak, dipakai sama suaminya yang baru. Kita dari dalam kuburan ngeliatin, saya yang beli, dia yang make. Ayo dah, Pak. Begitu juga sebaliknya, Bu. Begitu ibu mati duluan, kelepas itu anting, gelang, kalung, kelepas semua. Satu hal yang pasti, Pak, ini kata Rasul, apabila seorang istri wafat dan suaminya ridho, dia ada lain balasan seorang istri surga, Pak. Tuh, Bu, dengerin. Seorang istri wafat dan dapat ridho suaminya, surga. Saya yakin ridho banget Ustaz Abdul Khalik. Ridho banget. Ridho. Begitu ibu dikubur, Bu, ibu dikubur. Suami makan gak ada masa idahnya. Cuman pertama doang keluar air mata. Selesai dikubur, pulang. Kuburan ibu belum basah. Belum kering. Kuburan ibu masih basah, belum kering. Suami udah nikah lagi sama istrinya yang baru tuh, dipakai itu kalung, dipakai itu gelang. Ibu ngeliatin dari dalam kuburan, lah saya yang beli, dia yang make. Ayo udah pikirin, Bu. Cuman segitu dunia kita, subhanallah. Cuman segitu dunia kita. Tuh teman yang nganterin kita sampai ke
bibir kuburan, Pak. Nah, yang ketiga, ada teman kita yang nganterin kita nih sampai masuk ke kuburan. Ke liang lahat dia nungguin siapa? Amal soleh kita, sholat kita, puasa kita, sodakoh kita, perbuatan baik kita sama tetangga, sama saudara kita. Itu yang bakal nemenin kita di alam kubur. Zakat kita, haji umroh kita, itu yang bakal nemenin di alam kubur, Pak. Setia dia, nggak ninggalin kita. Katanya amal soleh kita, tenang pulan, kalau nanti dua malaikat datang. Idza ja'akal malakani muakalani bika wa huma munkarun wa nakirun falafzi'aka wa la yurhibak. Kalau datang dua malaikat yang dijanjikan Allah kepadamu, keduanya munkar dan nakir, falafzi'aka wa la yurhibak. Jangan kamu terkejut, jangan kamu takut. Ini kata amal soleh kita. Kata amal soleh kita, Pak. Fa'idha, mereka juga adalah makhluk Allah, khalqun min khalqillahi ta'ala azza wajal. Mereka juga sama makhluk Allah seperti yang lain. Fa'idha sa'alaka, apabila salah satunya bertanya, marrabbuka, wa man nabiyuka, wa madinuka, wa ma kiblatuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuka, fakullahuma bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih. Apabila salah satunya bertanya, siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Apa kiblat kamu? Apa pedoman hidupmu? Siapa saudara-saudara kamu? Jawab yang tegas dengan keyakinan yang mantep, sampai jawabannya diajarin, dikasih bocoran kita. Itu yang ngejawab Pak, amal soleh kita nanti. Bacaan Al-Quran kita. Karena itulah nih bulan Ramadan ini Allah kasih jor-joran pahala bacaan Al-Quran, sholat kita, belum lagi puasa kita, apalagi sodako kita. Ini jor-joran buat ngumpulin sebanyak-banyaknya. Sebab kita nggak tahu berapa lama kita di alam kubur. Nabi Adam dan umatnya sekarang masih di alam kubur, Pak. Nabi Adam. Ini kalau bicara nasab, kita nasabnya apa? Nabi Adam kita ketemu, Pak. Kalau bicara nasab nih, mohon maaf nih, kita ketemu sama Nabi Adam. Ya pokoknya kita keturunan Nabi dah begitu. Walaupun ada yang nyangkut ke Firaun, ke Korun begitu. Intinya kita sampai nasab kita ke sono. Mana kan ramai masalah nasab kemarin nih. Nasab kita sampai, Pak. Manusia pertama Nabiullah Adam, ibunda Siti Hawa diturunkan di mana? Di Mekah. Jadi Pak, kita ini keturunan orang Arab, Pak. Mekah. Di mana dipertemukannya? Di Jabal Rahmah. Apa Jabal Rahmah itu? Area padang Arafah. Tempat manusia pertama kali bertemu, manusia berkumpul, itu di padang Arafah. Siapa? Nabiullah Adam dan ibunda Siti Hawa. Itulah Pak, cikal bakal nenek moyang kita. Makanya orang berangkat haji harus hadir ke padang Arafah, tempat berkumpul manusia pertama, ibunda Hawa dan Nabiullah Adam. Orang berangkat haji nggak hadir ke padang Arafah, nggak sah hajinya, harus ngulang. Itu begitu, Pak. Itu napaktilas perjuangan dulu tuh nenek moyang kita. Sampai dalam haji itu harus hadir ke padang Arafah, tempat perjumpaan. Jadi kita Pak keturunan Arab, Pak, aslinya, Pak. Bukan keturunan Yunani Romawi. Bukan. Apalagi keturunan monyet, kata Darwin. Enak baik Darwin, manusia berasal dari monyet. Lah dia doang kali ngibri monyet. Kita mah keturunan Nabiullah Adam, Pak, kalau bicara nasab. Karena itu nggak usah repot-repot, ya biarin deh orang bicara nasab rame gitu. Begitulah, Pak. Amal baik kita yang bakal nemenin kita nanti di alam kubur. Itu Pak, itu kita udah girang banget tuh. Tapi nanti ada khusus lagi, Pak. Mana khususnya? Ditemani malaikat Jibril. Nah ini nih. Siapa orang ini? Orang yang wafat dalam keadaan berwudu. Termasuk bapak, saya, ibu, insya Allah.
Jangan amin doang, diamalin. Pak, orang yang ngejaga wuduknya, dia batal ntar wuduk lagi, batal wuduk lagi. Begitu dia wafat dalam keadaan wuduk, malaikat Jibril turun, bawa kain kapan, bawa kapas. Ini hadis sahih Pak, dalam Bukhari. Sahih Bukhari. Kita dimandiin Pak, termasuk Bapak, saya malaikat Jibril. Walaupun pakai amil, dibantu sama keluarga kita, ikutin. Dikapanin kita. Malaikat Jibril gotong, ikut Pak. Begitu kalian lahat, malaikat Jibril ikut di situ. Begitu nggak berapa lama, datang malaikat Munkar Nakir. Begitu datang malaikat Munkar Nakir, lihat komandannya ada di situ, ngeper Pak. Lah komandan di sini. Kata malaikat Jibril, tugas kamu Munkar Nakir, silakan tanya. Enggak ah, udah ada komandan di sini. Buat apa saya nanya? Ini mah konfirmasi aja, begitu. Konfirmasi aja. Kelar Pak, kelar. Tuh orang yang ngejaga wudhunya kayak begitu. Nanti Pak ada Bu orang-orang model kayak begitu. Malaikat Munkar Nakir kagak nanya, cuman konfirmasi aja. Begitu. Termasuk para nabi. Kan nggak mungkin Nabi Muhammad ditanya, wa man nabiyuka? Gua kan nabi PA, kenapa ditanya begitu? Nggak ada. Nabi nggak didatangin malaikat Munkar Nakir. Sahabat Rasul namanya Nu'aiman. Siapa yang nggak kenal dengan Nu'aiman ini? Luar biasa. Sekali bernabi dikerjain juga. Orangnya ngocol, suka bercanda. Cuman kadang-kadang bercandanya kelewatan. Nabi dikerjain. Tapi begitu wafat Nu'man Pak, Nu'man ini Pak, ya salah satu sahabat yang emang suka khamar. Tapi keimanannya itu mantap, ajib. Tapi di akhir kehidupannya, wah, Nu'man itu Pak, nggak pernah tinggal sholat berjamaah, selalu bersama Rasulullah. Walaupun memang rodanya rada ngocol gitu, suka bercanda, suka ngejailin saudara sendiri. Begitu wafat Nu'man nih, Rasul pengen tahu kayak apa nih malaikat Munkar Nakir, apa digebukin, apa diapain begitu. Begitu yang lain pada pulang nih, Rasul nungguin. Kata sahabat yang lain nih, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ya Rasul pulang yuk. Ya, kalian duluan, silakan. Yang lain pada pulang, Rasul di situ tuh sama Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Rasul nggak pulang. Saya pengen tahu nih Nu'man. Benar Pak. Begitu Nu'man ditanya nih sama malaikat Munkar, wa man nabiyuka? Kata Nu'man, siapa? Wa man nabiyuka? Jangan kencang-kencang, orangnya masih di atas noh. Begitu. Itu Nu'man tuh. Malaikat dikerjain juga Pak. Ya udah Nu'man, udah selesai dah. Masya Allah, terang benderang alam kuburnya. Ada model orang kayak gitu di alam kubur Pak. Nah, orang yang hebat Pak, ditemenin malaikat Jibril. Siapa? Orang yang ngejaga wuduknya. Dulu nih Pak, kita sering mendengar seorang ulama itu tidurnya ibadah. Ulama itu Pak, tidurnya itu ibadah. Dulu saya mikir, kok tidurnya bisa ibadah, gimana ceritanya? Oh ternyata ada hadisnya Pak, Bu, ada hadisnya. Siapa orang yang berwudu sebelum tidurnya, maka ketika ruhnya naik, ruhnya sujud di hadapan Allah. Ruh sultaniah kita itu ditarik sama Allah, sujud dia. Oh pantas, ternyata orang yang berwudu sebelum tidurnya, ruhnya itu sujud. Sujud itu ibadah Pak. Siapa para ulama? Kata Allah, wa yasyallahu min ibadihil ulama. Orang yang punya rasa takut kepada Allah. Walaupun Pak, ilmunya itu enggak banyak. Tapi benar-benar diamalin. Orang yang punya khosyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah, min ibadihil ulama. Termasuk kita insya Allah. Walaupun ilmu kita sedikit, tapi benar-benar kita amalin. Dan punya rasa khosyah kepada Allah. Insya Allah benar agamanya, benar hidupnya. Orang kalau punya khosyah kepada Allah Pak, nggak macem-macem. Itu begitu. Jadi ilmu bikin kita benar, ilmu bikin kita pinter,
khosyah bikin kita bener. Itu begitu. Bu, ilmu bikin kita pinter, khosyah bikin kita bener. Sebab mohon maaf, banyak orang pinter tapi nggak bener. Belenger, bener. Kenapa? Nggak punya khosyah kepada Allah. 300 triliun diembat. Kan luar biasa. Kita makan aja paling ya makan aja. Itu kalau 300 triliun dibagi-bagi ke rakyat, kebagian 6 juta per orang itu. Itu luar biasa itu, Masya Allah. Nah, ini ketika kita berwudu, Pak, itu baru kita sujud di hadapan Allah. Ibadah. Karena orang yang jaga wudu itu luar biasa, Pak. Karena itulah kita berusaha nih. Yang pertama, ketika kita menjaga wudu kita, maka malaikat Jibril akan menemani kita di alam kubur. Mana lagi? Yang kedua, orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum tidur. Nih kita alhamdulillah, Bu, kita terawih di sini 23 rakaat ya. Alhamdulillah. 23 rakaat asar Umar bin Khattab. Rasulullah baik di bulan lain maupun di bulan Ramadan tetap 11 rakaat. Nih jangan ribut nanti ya. Tapi 11 rakaatnya Rasul, Bu, 11 rakaatnya Rasul, nih terawihnya Rasul. Makanya Rasul cuma sekali sholat terawih berjamaah, diikutin para sahabat. Anas bin Malik di belakang ngikutin. Rakaat pertama Al-Baqarah sampai selesai 2 juz setengah. Naik rakaat kedua surat yang ketiga Ali Imran. Jadi Rasul 8 rakaat nih sama witir 3 rakaat setengah 3 kelar. Karena itulah langsung sahur. Itu begitu 11 rakaatnya Rasul, Pak. Jadi Rasul kalau sholat taraweh selesai langsung sahur. Kadang-kadang jam 4 selesai langsung sahur. Kalau kita diterapin Ustaz Abdul Khalik di sini 11 rakaat sampai sahur, saya yakin malam pertama doang. Malam berikutnya sepi jamaah, nggak ada yang datang lagi ke masjid. Ini jujur nih, jujur Pak, jujur. Nih kita nih Pak, ngikutin asar. Rasulullah wafat, naik Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sholat tarawih masih 11 rakaat. Begitu naik Khalifah Umar bin Khattab, dipersatukan umat sholat tarawih berjamaah, cuma rokaatnya ditambah jadi 20 rokaat sama witir 3 rokaat. Tapi bacaannya diringkas. Tuh begitu. Bacaannya diringkas. Nggak panjang-panjang. Surat-suratnya ya surat-surat pendek. Cuman kalau di kita diringkas juz 30 Al-Hakumut ke bawah. Ya masih bagus. Al-Hakumut ke bawah. Itu juga masih ada pilihan. Jujur Pak, kita sholat taraweh, Bapak seneng imamnya yang cepat apa yang lambat? Cepat, jujur, saya juga sama seneng. Bu, saya mau tanya Ibu, imam mimpin sholat taraweh yang Al-Fatihahnya 3 kali napas apa sekali napas? Sekali napas. Kalau bisa mah imam kagak usah napas kali mah ya. Masya Allah. Model taraweh kita begitu Pak. Ya nggak apa-apa, masih bagus. Masih bagus. Alhamdulillah. Maksud saya jangan sampai kagak sholat taraweh. Bu, usahakan nih ibadah Ramadan timbulkan dalam hati kita. Nih Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Begitu, biar semangat. Soalnya sholat taraweh cuma ada di bulan Ramadan, bulan lain nggak ada, Bu. Ibu-ibu kita kan unik, ibu-ibu kita nih Pak, datang ke masjid, naruh sejadah dulu, plok, udah pulang lagi. Ntar baru datang lagi begitu. Ada yang begitu modelnya, naruh sejadah doang. Nggak ada Bu, taraweh itu di bulan lain. Jangan sekali-kali Bu, ntar sholat taraweh di bulan Zulhijjah. Suami nanya, Mas sholat apaan? Taraweh Pak. Wah bini gue udah PA ini. Lah sholat taraweh di bulan Zulhijjah. Di Ramadan kemarin kemana begitu. Dan ibadah taraweh kita malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai terakhir itu beda Pak. Kualitas pahalanya beda.
Malam pertama, malam kedua beda dengan malam pertama, malam ketiga juga begitu. Beda Pak, kualitas ibadah tarawih kita. Sama Pak, saum Ramadan kita juga begitu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu beda. Nggak sama dengan hari pertama. Mau terakhir lebih beda lagi Pak. Makanya Allah itu ngasih semangat, mana ada malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di malam-malam terakhir, itu pun dirahasiakan. Ya para ulama, karena Rasul menyebutkan di malam-malam ganjil. Dari mulai tanggal 21, terus 23, 25, 27, 29. Itu begitu Pak. Itu beda. Karena itu Bu, mohon maaf ini mah. Jangan cuma gara-gara kata anak abang sampai batal puasa. Gara-gara pulang kampung kita batal puasa. Walaupun memang ada boleh rukso. Faman kana minkum maridon aw ala safari fa'idatum min ayyamin ukhor. Ini kan sampai diulang 2 kali di ayat berikutnya. Faman kana minkum maridon, apabila kamu sakit yang nggak kuat puasa. Ini nggak kuat puasa kan memang udah tua renta Pak. Maka boleh dia ganti dengan fidyah. Bagi orang yang udah tua renta, udah gak kuat puasa, termasuk kita sakit Pak, yang mau udah gak kuat puasa, boleh. Au ala safarin, atau dalam perjalanan. Nih ayatnya, au ala safarin, dalam perjalanan, bukan mau jalan. Ini kadang-kadang aneh, mau pulang kampung nih, ngomong, Pak kita kagak puasa, dapat ruksoh. Ada hadis, ada ayatnya. Maksud Bapak, kita kagak usah puasa. Jam 7 pagi bulan Ramadan, sarapan. Mau pulang kampung. Akhirnya baru berangkat ke simpangan mau beli tiket. Kagak dapat tiket, kehabisan. Akhirnya pulang kampung. Enggak, puasa juga enggak. Sekalipun kita bisa ganti Bu, 1 hari Ramadan Pak. Kalau seandainya kita puasa 3 tahun berturut-turut, itu nggak bisa ngebalas yang 1 hari di bulan Ramadan. Begitu besar pahalanya. Kita kan ntar kodok ya 1 hari ya satu yang kita tinggalkan itu. Padahal kualitas pahalanya beda. Karena itu sayang kalau seandainya kita bocor. Kalau bini kita mah Pak, ya memang ada halangan ketika haid atau habis melahirkan, nifas, begitu. Jadi inilah yang Allah kasih kesempatan kepada kita. Karena itulah tumbuhkan dalam hati kita, ini Ramadan terakhir yang bakal kita alamin. Mudah-mudahan semangat ibadah Ramadan kita. Nah yang terakhir, karena itu Bapak Ibu, harta yang kita punya harus kita bawa mati. Gimana cara bawa mati harta? Titip ke masjid. Ada anak yatim titip, kedua apa titip, begitu. Nggak apa-apa ntar walaupun tadi tromo lewat tuh. Tromonya orang di sini mah, alhamdulillah. Tromonya nih. Titip aja sambil masukin, ya Allah ganti ya. Nggak apa-apa ibu ngomong gitu. Nggak apa-apa. Ya Allah ganti ya. Begitu. Ini kalau apa namanya taraweh, tromo jalan. Ustaz. Kotak. Cakep itu. Kita makan Pak, nih mohon maaf, jarang bawa dompet Pak ke masjid, tapi kan isi dompet kita bawa. Isi dompet nih. Nih kotak jalan nih. Nih tangan masuk, tahu be tangan. 100.000. 50.000. Ini 2.000. Ini 10.000. Ini 5.000. Pendatang baru abu-abu. Yang keluar yang mana kira-kira? Pilihan paling goceng mendingan. Abu-abu 2.000. Begitu kita keluarin, ternyata tuh tangan salah. Warna merah 100.000. Di samping Ustadz Abdul Khalik sama imam. Mau dimasukin lagi. Kita malu. Akhirnya masukin juga tuh ke kotak amal, tangan sambil geget. Kenapa jadi 100.000? Masya Allah. Itu kotak amal lewat Pak, kita liatin. Ya 100.000. Begitu lewat ke belakang kita liatin. Kenapa jadi 100.000? Sampai rumah gerah. Keluar kita sambil kipas-kipas, duduk maupun seri. Untung nggak diberekin kampret. Kita masih ngomong dalam hati, kenapa 100.000 ya Allah?
Lama-lama baru sadar, ya Rob, dulu saya juga waktu lahir nggak bawa apa-apa. Kalau cuma 100.000 saya ikhlas ridho, nyampe. Jadi kalau masalah sodako Pak, nggak harus saat itu ikhlasnya, belakangan nggak apa-apa, nyampe tuh. Tuh begitu. Karena itu paksain aja dulu. Kalau kita udah terbiasa 100.000, 50.000 kecil, 10.000 kecil kalau udah terbiasa. Jadi begitu. Mudah-mudahan harta yang kita miliki bakal nanti menjadi pendamping kita. Ibadah saum, ibadah puasa kita nih yang sekarang nih, dengan susah payah kita jaga sampai gak batal, mudah-mudahan bakal jadi pendamping kita. Itulah teman abadi di alam kubur sampai di akhirat, amal soleh kita. Gak panjang kalam, mudah-mudahan ada berkah, hikmah, dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah kuatkan ibadah kita sampai nanti akhir Ramadan. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah jaga keluarga kita, Allah lindungi keluarga kita selama bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Allah selamatkan keluarga kita dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan topik yang tadi Ustaz sampaikan, bahwa kemuliaan bulan suci Ramadan sangat luar biasa. Ya, bahkan ketika kita khususnya laki-laki batal untuk menggantikannya tidak ada di bulan. Nah, bagaimana langkah-langkah kita meningkatkan kualitas kita menjalankan bulan suci Ramadan sehingga kita betul-betul memaksimalkan. Karena kan kadang-kadang kita di rumah kalau nggak ngaji tidur. Iya. Tidurnya itu puas banget, Ustaz. Iya, betul. Itu kadang-kadang udah menjelang asar masih tidur lagi. Ditambah lagi. Iya. Itu pertama. Terus yang kedua berkaitan di penghujung bulan suci Ramadan. Banyak di antara keluarga kita mudik di perjalanan yang tadi Ustaz sampaikan, kesimpangan ternyata nggak dapat tiket. Iya. Nah, itu gimana kita mengingatkan, menyadarkan bahwa kita benar-benar berjuang di awal, tapi pas di akhirnya nggak maksimal. Terima kasih mohon masukan arahannya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu tapi ada dua pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, mudah-mudahan ini terwakili ya. Memang ibadah Ramadan kita agak unik. Semangat di awal, kendor di akhir. Setelah 2 kali kelihatan ntar nih. Kalau udah 5 hari ke sono, udah pada merengket jamaah. Alasannya capek, karena macet pulang kerja. Banyak alasannya. Begitu, model kita nih. Karena itu, pertama timbulkan semangat dari sekarang nih. Yang pertama, dalam hati kita, ini Ramadan saya yang terakhir. Begitu. Jadi kita nggak macem-macem, karena kita semangat. Sebab mohon maaf, ada orang yang masuk Ramadan tuh bingung Pak. Habis buka puasa nih, nanya, mah ntar sahur pakai apaan? Habis makan sahur nanya lagi, ntar buka pakai apaan? Yang dipikirin makanan mulu. Emang bener Pak, ada hadis Rasul riwayat Imam Ahmad. Naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Saking Pak pengen ibadah, habis subuh tidur, bangun johor, sholat johor, habis johor tidur lagi, bangun asar. Bener kata Mas Haji Marki, habis asar muter-muter nyari takjilan. Cuman gitu doang, tidur doang gitu. Masya Allah. Punya dalil tapinya, kan tidurnya orang puasa ibadah. Begitu. Jadi ya kualitasnya yang lain nggak ada. Ini di tingkatan awam sebenarnya mah. Walaupun dia jaga dirinya, nggak kongko, nggak ngomongin orang, nggak main HP, mendingan tidur. Begitu. Ulama-ulama dulu Pak, itu ngajarin ke santrinya begitu. Daripada kamu ntar ngobrolin orang, ngomongin orang, mendingan tidur gitu. Masya Allah. Karena itu hadisnya nggak bener Pak, ada hadisnya. Itu begitu. Karena itulah semangat di awal tadi ini. Jangan sampai kendor ibadah Ramadan kita. Terus apalagi ketika kita makan Pak, walaupun memang sunnah yang manis kan begitu. Kalau kita kan beda Pak. Kenapa? Karena kita lapar mata, punya sifat balas dendam. Kalau kita nih
balas dendam. Begitu pas mau buka nih Pak, mohon maaf nih, mau ya buka nih jam 5, itu udah keliling kita. Apa aja kita beli Pak. Cendol, bajigur, es teler, es doger, eskalator. Semua es kita beli Pak. Bakwan, apa aja kita beli. Komplit itu. Begitu Allahu Akbar, belum barbar acan, lontong 3. Ajan kelar, kolak 5 mangkok. Masya Allah. Begitu Pak habis buka nih, karena udah kekenyangan Pak, males Pak, males. Bini kita ngajak, papa ayo kita terawih. Ngomong, mah kata Ustadz diemnya orang puasa ibadah. Iya papa pinter ya, saya mau diem aja deh, mau diem aja. Sholat terawih enggak, jamaah juga enggak. Kenapa? Cara makan kita salah Pak. Sampai kata Rasulullah, tidak ada satu perut yang dibenci selain masuk, sekalipun itu halal. Kenapa? Kekenyangan yang kita jadi malas buat ibadah. Coba nih Pak, kita sahur melebihi porsi batasan kita, malas Pak ke masjid. Itu pasti itu. Karena itu tadi, harus pinter-pinter kita. Padahal begitu kita minum air putih Pak, atau kita air teh nih, makan korma langsung kenyang Pak. Allah itu tahu metabolisme tubuh kita diatur kayak begitu. Karena itu ketika buka, sebisa mungkin jangan terlalu banyak porsinya. Biasanya ada saudara kita kalau makan tuh pulang terawih. Karena mikir terawih 23 rakaat, ntar gak kuat ruku, gak kuat sujud, begitu. Kalau di Blitar Bu, itu orang makan itu pulang terawih. Di Blitar sholat 23 rakaat, itu 7 menit. 7 menit. Saya sono Ustaz Abdul Khalik, luar biasa. Kan sempat viral dulu. Masya Allah, itu sholat ngotrek, lokbar, celakam-celekum ciluk, bak naik lagi. Masya Allah, kita bisa bayangin Pak. Kalau Pak Haji ke sono Pak Haji, apalagi bini kita copot di dengkul kali Pak. Itu tapi Majelis Ulama Indonesia di Blitar Pak, ya sudah biarin aja nggak apa-apa. Padahal sono Pak, penduduknya itu tani Pak, tani. Jadi nyiasatin bagaimana supaya mau ibadah. Begitu. Sampai Majelis Ulama itu ngomong sama tuan imamnya, minimal walaupun ruku dapetin tumaninahnya, baca subhana rabbiyal azimi 1 kali. Ntar begitu habis Rabbana lakal ham, langsung sujud. Ntar sujud subhana rabbiyal a'la 1 kali. Bangun dari sujud, Rabbighfirli warhamni, langsung sujud lagi. Begitu. Dicoba, bubar Pak. Itu udah cepat itu. Itu udah cepat bubar. Masya Allah. Ya apa namanya, karena itu tadi Pak, supaya semangat orang ibadah tuh ya kayak begitu, ada modelnya. Jadi kita atur Pak porsi tubuh kita ini, supaya kita ngejaga dari awal sampai akhir benar ibadah Ramadan kita. Itu begitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua tadi, ini kadang Pak kita harus menyiasati ini, supaya ketika nanti kita apa namanya, ada kan kegiatan kita mau pulang kampung atau bikin kue, itu kan Pak udah jadi rutinitas itu. Belanja itu Pak udah pasti Pak, itu pasti itu. Karena itu Bu, kalau mau Bu dari sekarang aja nggak apa-apa. Ibu nggak usah harus ke Tanah Abang, online ada sekarang. Apalagi kalau temen nawarin, udah beli aja sama temen, sama aja. Kita mau buka puasa nih Pak, nggak usah repot-repot keluar. Ngomong sama Mas Haji Marki, Mas masuk mau puasa, mie ayam berapa mangkok sanggup begitu? Ya kita pikirin gitu. Sekarang Pak udah bisa online, nggak usah apa namanya repot-repot, udah dikasih kemudahan kita sama Allah. Itu begitu, kita ambil kemudahan itu. Boleh kita ngambil ruksoh, tapi ruksohnya jangan ruksoh yang wajib, ruksoh yang sunnah-sunnah aja. Itulah Pak. Jadi Allah udah nebar ini selama Ramadan ini nih. Tinggal kita mau ngambil yang khusus, yang biasa, atau barangkali yang di bawah biasa, tingkatan awam. Tinggal kita pilihan kita. Awam, khusus, khusus bil khusus. Kalau kita tingkatan khusus udah cakep banget Pak. Tingkatan khusus kayak begini kita nih. Masih mau hadir ke taklim, walaupun kita puasa. Kita ngejaga diri kita nggak ngomongin orang, ngejaga
ini apa namanya, kuping kita nggak mau dengerin aib saudara kita, ngejaga mata, itu tingkatan khusus, Bu. Tingkatan khusus itu begitu. Kalau awam ya asal puasa aja, terawih kagak, ngomongin orang jalan. Ini kadang-kadang ada Pak orang ngomongin orang nih sambil milih sayuran, Bu. Bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Sebabnya kalau ibu-ibu mah jarang ibu mah. Bapak-bapak sambil milih sayuran. Tetangga kita itu kemarin buka nganterin takjilan, lontong apa keras amat ya. Udah lontong 3 hari masih diomongin. Satu lagi ngomong, emang nggak tahu lontongnya keras kenapa? Emang kenapa? Berasa murah. Terus beda tuh. Datang lagi yang lain, ngomongin begitu. Akhirnya Bu RT datang. Udah apa jangan ngomongin orang. Ini bulan suci Ramadan ntar dosa. Ya Bu RT, kata RT nih, Bu RT nih, kalau mau ngomongin orang ntar habis traweh deh. Sama aja bohong gitu. Jadi siasati Pak, supaya ibadah Ramadan kita nggak kelera. Itu tadi caranya. Harus pinter-pinter cerdas. Mau ngambil yang mana? Tingkatan awam kita udah aman. Itu begitu. Supaya semangat di awal, di akhir pun tetap semangat. Karena yang terakhir itu Pak, luar biasa Allah ngasih pahala yang begitu besar. Bahkan ada jaminan malam itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu butuh 83 tahun kita ibadah. Cuman semalam 83 tahun kita dapat. Alhamdulillah. Begitu Mas Marki. Allah alam bisawab. Barakallah. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Barakallah. sekarang ini kan kita sedang menjalankan ibadah puasa. Ya. Biasanya di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa itu, di tengah-tengah bulan biasanya kita sering melakukan buka puasa bersama. Dan kadang-kala kita mengundang teman-teman untuk buka puasa bersama. Taruhlah di mall ya. Iya, iya. Itu kan anak-anak sekarang sedang marak seperti itu. Iya, iya, betul-betul. Nah, bagaimana manfaat orang yang datang kita menghadiri buka puasa bersama di mall dan orang yang mengundang pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka terhadap nikmat yang Allah berikan, maka tampakkan. Ini Pak firman Allah langsung. Jadi boleh kita mengundang saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk ngajak buka puasa. Neraktir teman bahasanya. Bukan untuk sombong, bukan untuk ria. Karena memang fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits, tampakkan. Ketika Allah kasih kita karunia, kasih kita nikmat, tampakkan. Itu yang betul gitu Pak. Jangan kita moto nge-share Pak. Nih. Nge-share di rumah makan nih. Kita foto begitu. Buka coy. Makanan tersedia di situ. Kita kirim ke teman-teman kita. Pada ngeliatin. Waduh. Es teler. Waduh. Semua ada di situ Pak. Yang boleh itu Pak. Cuman mengen-mengenin doang begitu. Mengen-mengenin doang. Bikin orang lain ngiler gitu. Tapi kalau kita ajak, kita undang, itu yang betul begitu. Mau duafa, mau yatim kita undang makan di rumah kita. Silakan. Bahkan Imam Al-Ghazali Pak, buat ngundang orang makan, mohon maaf nih, sekalipun itu bahasanya pamer itu nggak apa-apa Pak. Sekalipun itu bahasanya pamer. Karena memang Pak amma bi ni'mati rabbika fahadits, tampakin. Begitu. Biar yang lain pada nyadar begitu. Ketika dikasih rezeki, dikasih nikmat, kita membagi pada saudara-saudara kita yang lain. Kalau buat ngajak makan, nggak apa-apa Pak. Tapi jangan juga kita status, kita kirim ke orang lain supaya orang lain cuman pengen-pengenin doang, nah itu nggak boleh itu. Jadi begitu, boleh. Dan dianjurkan memang ketika kita untuk ngajak saudara kita makan bareng, berbuka puasa bersama, begitu. Mau itu di mall yang tempatnya barangkali lebih lebih rame,
nggak apa-apa, mau dimanapun, di masjid, di rumah, di mall, di rumah makan yang barangkali rumah makan yang jarang dikunjungin begitu. Emang ada rumah makan jarang dikunjungin? Tidak ada laku berarti dia. Jadi boleh, Pak, boleh. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, buat niat pamer pun nggak apa-apa. Fama bi ni'mati rabbika fahadis. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Alhamdulillah kita telah laksanakan kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Doa penutup kami mohon kepada Ustaz. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal hidayah. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal hidayah. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal hidayah. Allahumma ja'alna salatan khashi'in ya Allah, wa ja'alna imanan kamilin ya Allah, wa ja'alna amalan mutaqabilin ya Allah, wa ja'alna hayata awliya ya Allah, wa ja'alna mauta syuhada ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafatul majlis. Salam kopi jari dari sana. Barakallah, masya Allah. Ustaz Reza. Aji. Sallallahu alaihi wasallam. Salam kopi Joni dari Masjid Al Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Berkah selalu, marhaban ya Rabbullah. Semangat selalu menjalankan ibadah puasa. Salam kopi jari. Salam. Yang. Maafin ya. Ya, apa-apa. Ya, maafin. Ini Bang. Udah deh.